Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang mendengarkan kisah ini selalu sehat dan dalam lindungannya, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Arwana Misteri. Sebelum cerita dimulai, luangkan waktu sebentar untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa ramaikan juga kolom komentar kita nanti. Bicara soal pekerjaan, kita semua pasti memiliki rutinitas. Ada yang bekerja dengan tenang di balik meja, ada pula yang berpeluh akrab dengan bisingnya pabrik. Tempat kerja seringkali menjadi rumah kedua, tempat di mana seloroh dan canda tawa sesama pekerja selalu berhasil meredam lelah. Ribuan helai benang ditenun, mengiringi tetes keringat demi keluarga di rumah. Pabrik selalu tampak hidup, sibuk, dan penuh semangat mencari rezeki. Namun, pernahkah terbayang, bagaimana jika di balik ritme mesin tua yang tak henti berputar itu, bersembunyi sebuah memori ganjil? Malam itu, udara Majalaya terasa lebih lembab dan berat dari biasanya. Satria melangkah gontai memasuki area produksi pabrik tekstil. Disambut derit panjang pintu geser besi, dan hantaman suara gemuruh ratusan mesin tenun yang beroperasi serentak. Suaranya begitu bising dan memekakkan telinga, seketika menelan segala bentuk obrolan dan keluh kesah manusia di dalamnya. Di dalam ruangan raksasa ini, hawa panas dan pengap seolah mengunci paru-paru. Serpihan debu kapas beterbangan tanpa arah di udara, memantulkan pendar cahaya dari lampu-lampu neon kuning yang menggantung rendah. Pemandangan ini menciptakan ilusi kabut tebal yang menyelimuti tubuh para pekerja di shift malam, membuat ujung lorong pabrik nyaris tak terlihat. Di bawah cahaya yang temaram dan berkabut itu, wajah-wajah kuyu para buruh terus menunduk lesu. Tangan mereka bergerak mekanis berpacu dengan waktu. Lebih cepat. Target ekspor ke Eropa harus beres minggu ini. Jangan ada yang berani santai. Teriakan Mandoryanto menggema keras membelah bisingnya mesin. Sosok otoriter berkumis tebal itu berjalan mondar-mandir, dengan sorot mata tajam, tak peduli pada peluh yang membasahi kemeja usang para buruhnya. Di pabrik ini aturan tak tertulisnya sangat jelas. Mesin tidak boleh mati, dan manusia harus memaksakan diri bekerja melampaui batas kewarasannya demi mengepulkan asap dapur keluarga. Sebelum memulai pekerjaannya, Satria berjalan menyusuri lorong sempit menuju ruang ganti. Langkahnya mendadak terhenti di depan deretan lemari besi berkarat. Loker milik Kang Maman sedikit terbuka. Kang Maman adalah seorang operator senior yang sabar. Orang yang selama bertahun-tahun menangani mesin tenun nomor 13. Mesin paling tua dan paling besar di ujung lorong pabrik. Kemarin siang, Mandoryanto berkoar di depan semua orang bahwa Kang Maman telah kabur membawa lari uang kas bon pabrik, mengkhianati kepercayaan perusahaan. Namun, saat Satria mengintip lewat celah pintu loker yang terbuka itu, dahinya berkerut merasakan kejanggalan. Di dalam sana masih tersangkut rapi sebuah jaket kulit hitam usang, yang kerahnya sudah mengelupas parah. Tepat di rak bawahnya, tergeletak dompet rokok kaleng bergambar wayang kesayangan pria tua itu. Jantung Satria berdesir pelan, hati kecilnya menolak percaya. Dia tahu persis jaket kulit itu adalah satu-satunya peninggalan almarhum, anak laki-laki Kang Maman, dan beliau tidak pernah bisa melewati shift malam tanpa rokok klobotnya. Jika memang berniat kabur jauh untuk memulai hidup baru, mustahil Kang Maman meninggalkan dua benda paling berharga di hidupnya itu. Satria, ngapain kamu melamun di sana? Bentakan keras Mandoryanto dari ambang pintu ruang ganti membuat Satria terlonjak kaget. Ia buru-buru menutup pintu loker tersebut. Mulai malam ini kamu pindah ke lorong belakang. Jaga mesin nomor 13 menggantikan si tua bangka pencuri itu. Satria terdiam kaku, hanya bisa menelan ludah dan mengangguk patuh. Perlahan ia menatap nanar ke arah ujung lorong produksi yang gelap dan remang-remang. Di sana, dari balik kabut debu kapas yang pekat, derak besi mesin nomor 13 terdengar bergemuruh lebih berat dari mesin lainnya. Bergema lambat seolah tengah memanggil nama Satria dalam diam. Jarum jam menunjuk ke angka 11 malam. Hawa dingin dari luar perlahan mulai menyusup masuk melalui celah-celah ventilasi atap seng.
beradu dengan suhu panas di dalam pabrik yang membuat keringat di kulit terasa semakin lengket. Mata Satria mulai terasa sangat berat. Kantuk menyerang tanpa ampun di tengah ritme kerja yang monoton. Saat ia melintas untuk mengambil segulung benang baru di dekat area finishing, Biina, salah satu ibu pekerja yang sudah puluhan tahun mengabdi di sana, menahan langkahnya dan menepuk pundaknya perlahan. Wajah keriput wanita tua itu menatap Satria dengan sorot mata yang serius dan penuh peringatan. Satria sing inget pesen Ebi. Ulah ngalamunewi mun keur nyambung benang bisi ayanu ngilu. Bisiknya pelan, yang artinya, jangan melamun kalau lagi menyambung benang, takut ada yang ikut. Di lingkungan pabrik tekstil yang tua ini, pantangan semacam itu bukanlah sekadar mitos usang untuk menakuti anak kecil. Banyak cerita berseliweran tentang buruh yang mengalami kejadian ganjil karena membiarkan pikirannya kosong saat bekerja di tengah malam. Satria hanya mengangguk pelan, memaksakan sebuah senyum lelah, lalu kembali berjalan menuju mesin nomor 13. Pesan Biina masih terngiang di telinganya. Mesin peninggalan era awal berdirinya pabrik ini memang terkenal sangat rewel dan keras kepala. Hentakannya kasar dan tidak stabil. Belum genap 1 jam Satria berjaga. Rentengan benang kapas yang sedang ditenun sudah terputus untuk yang kesekian kalinya. Dengan helaan napas kesal, Satria harus berjongkok, menundukkan kepalanya hingga nyaris masuk ke bagian kolong mesin yang gelap, mencari sisa ujung benang di antara roda gigi baja yang terus berputar dengan bising. Bau minyak pelumas mesin dan aroma apak debu kapas langsung menusuk rongga hidungnya. Namun, lelah luar biasa yang mendera tubuh perlahan mengambil alih kesadaran Satria. Saat ia memicingkan mata, menatap ujung gulungan benang putih di tangannya. Pandangannya mulai mengabur. Selama beberapa detik gerakannya terhenti. Satria terdiam kaku dengan mata kosong. Dia kehilangan fokusnya. Tenggelam ke dalam lamunan yang hampa, seolah melupakan hiruk-pikuk gemuruh ratusan mesin pabrik di sekelilingnya. Dan tepat di saat kewaspadaannya lengah itulah, kejanggalan mengerikan itu terjadi dari balik deru mesin tenun yang memekakkan telinga, suara yang seharusnya mustahil tertembus. Oleh bisikan sekecil apapun, Satria merasakan bulu kuduk di tengkuknya mendadak meremang hebat. Sebuah hembusan napas yang sangat berat serak dan sedingin es berembus perlahan, menyapu tepat di kulit leher belakangnya. Napas itu terasa begitu dekat dan nyata, seolah ada sosok tak kasat mata yang berdiri menunduk di belakangnya dengan bibir menempel di telinganya. Jantung Satria seakan merosot ke perut. Ia tersentak hebat, menarik kepalanya dari kolong mesin, dan menoleh cepat ke belakang dengan napas tertahan. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Yang ia dapati hanyalah celah lorong yang remang-remang, sunyi, dihiasi kepulan debu kapas yang melayang bisu tertiup angin malam. Detak jantung Satria belum sepenuhnya kembali normal setelah hembusan napas misterius tadi. Ia berusaha mengusir rasa takutnya dan memaksa diri untuk kembali fokus pada gulungan benang. Namun, seolah alam menolak memberinya ketenangan. Baling-baling kipas eksos raksasa penarik udara kotor yang terpasang tepat di atas mesin nomor 13 tiba-tiba mendengung kasar. Tersendat-sendat lalu mati total secara mendadak. Hilangnya sirkulasi udara membuat area di sudut pabrik itu seketika berubah menjadi pengap luar biasa. Udara terasa begitu sesak, menekan dada setiap kali Satria mencoba menarik napas. Tanpa isapan kipas, lebu atau debu kapas halus sisa tenunan tak lagi terbuang keluar. Perlahan partikel-partikel putih kotor itu melayang bebas, menumpuk dan berterbangan semakin tebal di udara. Suasana kian mencekam ketika lampu neon kuning di atas mesin mulai berkedip-kedip redup, memancarkan bayangan yang menari-nari liar di dinding pabrik. Tenggorokan Satria terasa kering kerontang akibat panik dan udara kotor. Ia akhirnya memutuskan untuk melangkah mundur, menjauh sejenak dari area mesinnya, menuju galon air minum yang berada di dekat pilar tengah pabrik. Sambil menenggak air dingin bergelas-gelas, pandangannya tanpa sengaja tertuju kembali ke arah mesin nomor 13 yang baru saja ia tinggalkan. Di bawah kerlip lampu neon yang nyala mati, sebuah pemandangan ganjil seketika mengunci tatapan matanya. Kumpulan debu kapas yang tadi melayang acak,
kini tampak berkumpul di satu titik tepat di depan mesin tersebut. Alih-alih jatuh ke lantai seperti debu pada umumnya, gumpalan putih itu justru berputar perlahan, berpusar seolah ada angin aneh yang sengaja meniupnya. Semakin lama, pusaran debu kapas itu semakin padat dan tinggi. Bentuknya sangat janggal, sama sekali tidak menuruti hukum alam. Ujung mata Satria terbelalak kaget saat gumpalan tebal itu perlahan membentuk sebuah postur tubuh manusia. Siluet keputihan dari debu itu tampak sedang berdiri bungkuk, menjorok ke arah lorong bagian bawah mesin tenun, persis seperti posisi mendiang Kang Maman setiap kali pria tua itu sedang sibuk menyambung benang yang terputus. Satria mematung, sekujur tubuhnya gemetar menahan ngeri. Ia buru-buru mengucek kedua matanya dengan telapak tangan, merapalkan doa dalam hati, dan meyakinkan dirinya bahwa rentetan kejadian ini hanyalah halusinasi akibat kelelahan dan kurang tidur. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, ia melangkah maju, mendekat ke arah mesin nomor 13. Namun, begitu langkahnya tiba tepat di depan mesin, siluet manusia itu mendadak runtuh tak bersisa. Peluru menjadi serpihan debu kapas biasa yang jatuh, berserakan di sekitar ujung sepatunya. Tidak ada siapa-siapa di sana. Namun udara di area itu telah berubah secara drastis. Alih-alih panas dan pengap, ruang di depan mesin itu kini meninggalkan hawa dingin yang tak wajar. Hawa ganjil yang menusuk tulang hingga ke sumsum, menyerupai hawa pemakaman yang sepi di tengah malam. Napas Satria masih memburu. Hawa dingin tak wajar yang kini menyelimuti mesin nomor 13, membuatnya sadar bahwa ini bukan lagi sekadar halusinasi akibat kelelahan. Merasa ada yang benar-benar tidak beres, ia bergegas mundur menuju rak kecil di sudut lorong tempat ia menyimpan tasnya. Tangannya yang masih gemetar merogoh ke dalam tas, mengeluarkan sebuah botol minum plastik kusam. Air di dalamnya bukan sembarang air putih, melainkan air doa yang secara khusus ia minta dari kiai sepuh di kampungnya. Sebuah pegangan batin yang selalu ia bawa kemanapun, semata-mata untuk memohon perlindungan dari segala gangguan tak kasat mata saat mencari nafkah. Berharap mendapat sedikit ketenangan, Satria membuka tutup botol itu dan menenggak isinya dalam-dalam. Namun yang sedetik kemudian, kedua matanya terbelalak lebar. Air yang menyentuh lidahnya tidak lagi terasa segar. Ada rasa amis yang sangat pekat, berbaur dengan bau sengak karat besi yang menyengat tajam di hidungnya. Seketika itu juga, Satria memuntahkan seluruh air dari mulutnya ke lantai pabrik sambil terbatuk-batuk hebat. Rasa mual langsung mengocok perutnya. Saat ia menunduk menatap sisa air di dalam botolnya, napasnya seakan tercekat. Air doha yang tadinya jernih murni kini telah berubah warna. Wujudnya mengeruh parah, mengental keputihan seperti air cucian beras, dan tampak kotor dengan endapan gelap yang menyerupai lumpur tanah basah. Suara batuk Satria yang keras tanpa sengaja menarik perhatian beberapa pekerja di mesin sekitarnya. Melihat wajah Satria yang pucat pasi bak mayat dan dipenuhi keringat dingin, mereka perlahan saling melempar pandangan syarat makna. Kepanikan merayap secara diam-diam di antara deru mesin pabrik. Mang Asep, seorang buruh paruh baya yang bekerja di mesin sebelah, perlahan berjalan mengendap-endap mendekati Satria, sambil menunduk berpura-pura memungut sisa benang di lantai, agar tak memancing kecurigaan. Ia berbisik dengan suara yang bergetar tertahan. Bukan kamu saja yang ngerasa. Saat bisik Mang Asep lirih, matanya melirik sangat waspada ke arah kaca ruang pengawas. Semenjak Kang Mama mendadak hilang kemarin siang, hawa pabrik ini memang langsung berubah jadi anyir. Bau anyir darah tua yang terus-terusan menempel di hidung. Mang Asep mencengkeram lengan Satria kuat-kuat, matanya memancarkan rasa takut sekaligus permohonan. Tapi tolong jangan ada yang berani buka suara. Kalau sampai Mandor Yanto dengar kita meributkan kejanggalan ini, kita semua bisa langsung dipecat dan ditendang malam ini juga. Tutup mulutmu, Sat. Tahan saja ketakutanmu. Keluarga kita di rumah butuh makan. Pukul 2 dini hari, raungan panjang sirine istirahat akhirnya memecah kelelahan para buruh. Seorang teknisi segera menarik tuas breaker listrik utama, mematikan seluruh aliran daya ke area produksi demi menghemat biaya operasional. Ratusan mesin tenun yang tadinya mengamuk bising seketika terdiam kaku. Pabrik raksasa itu kini gelap gulita dan hening senyap.
hanya menyisakan suara jangkrik yang mengerik bersahutan dari area persawahan basah di belakang bangunan. Perubahan drastis dari bising ke sunyi ini bukannya membawa ketenangan, justru menciptakan ruang kosong mencekam yang membuat dada terasa hampa. Satria melangkah keluar menuju teras samping pabrik, bergabung dengan Mang Asep dan beberapa pekerja lain. Mereka duduk melingkar bersandar pada dinding kusam, menyalakan sebatang rokok untuk sekadar mengusir hawa dingin malam yang kian menusuk tulang. Namun, belum setengah batang rokok Satria habis terisap, kesunyian malam itu mendadak terkoyak. Dari dalam perut pabrik yang gelap pekat, sayup-sayup terdengar suara besi berat yang saling beradu. Tak, ritmenya sangat lambat. Monoton namun menggema sangat jelas menyusuri lorong-lorong mesin yang sepi. Asap rokok di mulut Mang Asep seketika berhenti berhembus. Para pekerja saling melempar pandang dengan wajah pias pasi. Sebagai mekanik dan operator, telinga Satria sangat hafal dengan nada gesekan logam tersebut. Itu adalah hentakan kasar dari bagian roda gigi mesin nomor 13 logika. Sehat Satria langsung menjerit, menolak keras kenyataan di depan matanya. Bagaimana mungkin sebuah mesin tenun raksasa bisa beroperasi menyala dan menenun perlahan dengan sendirinya, padahal seluruh aliran listrik sudah diputus total. Mustahil ada daya yang menggerakkan dinamo seberat itu. Bulu kuduk Satria meremang hebat. Mang Asep mencoba menahan lengan Satria, menggeleng pelan dengan sorot mata yang penuh ketakutan. Namun didorong oleh tanggung jawab pekerjaan dan rasa penasaran yang menyiksa batinnya, Satria menelan ludah dan menekan rasa takutnya dalam-dalam. Ia menghidupkan cahaya senter dari ponselnya, lalu perlahan melangkah masuk membelah pekatnya kegelapan lorong pabrik. Ia berjalan sendirian dengan napas tertahan, menuju mesin nomor 13 yang terus berdetak pelan, seolah sengaja memanggilnya mendekat. Langkah kaki Satria bergema memantul di dinding beton pabrik yang gelap. Cahaya senter dari ponselnya menyorot lurus, membelah pekatnya bayangan malam, dan debu kapas yang masih melayang di udara. Semakin ia mendekat ke ujung lorong, dentang tak. Dari mesin nomor 13 itu terdengar kian berat dan menyeret. Namun tepat ketika ujung sepatunya hanya berjarak 3 langkah dari mesin raksasa tersebut, suara itu berhenti total, mendadak mati. Keheningan pekat seketika menyergap ruangan itu, hanya menyisakan deru napas Satria yang memburu, dan detak jantungnya yang berpacu liar menghantam rusuk. Dengan tangan yang basah oleh keringat dingin, Satria mengarahkan sorot senternya ke bagian bawah mesin, menembus kegelapan tepat ke arah gulungan kain yang baru saja ditenun secara tak wajar tadi. Malam ini jadwal produksi dengan tegas mengharuskan mesin tersebut memproduksi lembaran kain katun berwarna putih polos murni. Namun pendar cahaya putih dari ponselnya mengungkap sebuah keganjilan yang membuat aliran darah Satria seakan berhenti. Di atas hamparan kain putih bersih tersebut, membentang panjang serat-serat benang berwarna merah, kecoklatan yang menyusup dan ikut tertenun paksa ke dalam rajutan. Didorong oleh firasat buruk yang mengalahkan logika ketakutannya, Satria perlahan mengulurkan tangan kanannya. Ujung jari telunjuknya menyentuh permukaan serat merah kecoklatan tersebut. Teksturnya terasa sangat ganjil di kulit, sedikit lengket, basah dan kaku. Saat Satria menarik tangannya dan mendekatkan jari itu ke hidung, bau sengak yang sangat tajam langsung menghantam penciumannya. Jantungnya mencelos seketika. Itu sama sekali bukan bau bahan kimia pewarna tekstil, melainkan bau anyir besi berkarat yang pekat, aroma khas dari darah. Manusia yang perlahan mengering. Kepanikan kian mencekik lehernya saat ia menyorotkan cahaya senter untuk melihat bentuk jahitan tersebut lebih dekat. Pola tenunan serat berdarah itu sangat berantakan dan keluar jauh dari jalur rel jarum. Rajutannya bengkok saling tumpang tindih dan meliuk tak beraturan, seolah-olah mesin penenun berat itu baru saja digerakkan secara manual oleh sepasang tangan yang sedang gemetar hebat menahan rasa sakit yang luar biasa. Waktu merambat pelan menuju batas subuh, hawa dingin Majalaya kian menusuk tulang, namun sekujur tubuh Satria justru basah oleh keringat. Rasa penasaran yang mencekik batinnya kini mengalahkan rasa takut. Ia harus tahu dari mana asal serat berbau darah yang menodai gulungan kain itu.
Dengan napas memburu, Satria berjongkok dan perlahan menarik, paksa panel penutup di bagian bawah, mesin nomor 13. Area itu adalah ruang kolong yang gelap, pengap, dan berbau apak kental. Tempat roda gigi raksasa bersembunyi dan limbah debu kapas tebal. Biasanya menumpuk, hanya bermodalkan cahaya redup dari senter ponsel. Satria memberanikan diri merogohkan tangannya ke dalam perut mesin yang lembab itu. Dia mengais dengan gemetar, menyingkirkan gumpalan limbah kapas basah yang terasa lengket di kulit. Tiba-tiba, ujung jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan sangat dingin. Awalnya ia mengira itu hanyalah mur atau as besi mesin. Namun saat jari jemarinya meraba lebih jauh, kulitnya bersentuhan dengan sebuah benda logam melingkar, sebuah jam tangan baja usang. Dan yang membuat jantung Satria nyaris berhenti berdetak adalah di mana jam tangan itu menempel. Logam dingin itu tidak menempel pada besi penarik kain, melainkan melingkar erat pada sepotong pergelangan tangan manusia yang sudah kaku, membiru, dan hancur terjepit di sela-sela roda gigi baja. Mata Satria terbelalak ngeri menatap pantulan cahaya dari jam tangan tersebut. Ia sangat hafal benda itu. Itu adalah jam tangan kesayangan milik Kang Maman. Teror yang sesungguhnya kini menghantam keras kewarasan Satria, menghancurkan semua kebohongan yang beredar sejak kemarin. Kang Maman tidak pernah mencuri uang kasbon pabrik. Pria tua malang itu tidak pernah kabur. Di malam jahanam itu, di tengah kelelahan yang menyiksa, tubuhnya tergulung hidup-hidup ke dalam perut mesin ini. Saat ia menunduk menyambung benang sendirian tanpa ada yang mendengar teriakannya, sebuah kenyataan yang jauh lebih biadab dari sekadar gangguan. Gaib kini meremukkan batin Satria. Mandoryanto pasti tahu persis kecelakaan fatal ini. Demi mengejar target pesanan ekspor dan mencegah pabrik ditutup paksa oleh garis polisi, mandor iblis itu sengaja membungkam fakta. Ia dengan keji membiarkan jasad Kang Maman hancur membusuk secara perlahan di bawah deru mesin penenun, menjadikannya tumbal keserakahan demi menjaga mesin-mesin pabrik tetap bergemuruh menghasilkan uang. Satria menarik tangannya dari dalam kolong mesin dengan napas memburu. Ia melempar tubuhnya mundur hingga punggungnya menghantam pilar beton di belakangnya. Udara di sekitarnya seakan membeku, mencekik paru-parunya. Tepat pada detik itu, lampu neon di atas mesin nomor 13 yang sedari tadi mati, tiba-tiba menyala dengan sendirinya. Cahayanya meledak begitu terang hingga menyilaukan mata. Dan tanpa ada satu pun sakelar yang ditekan, mesin raksasa itu mendadak menggeram hidup. Roda giginya bergemuruh sangat kencang memekakkan telinga. Menenun kain dengan kecepatan beringas yang sama sekali tidak wajar. Seolah mesin itu sedang dikendalikan oleh amarah yang meronta-ronta. Dari celah mesin yang bergetar hebat itu, lembaran kain putih tergulung keluar dengan cepat ke atas lantai. Serat-serat benang berwarna merah kecoklatan yang sebelumnya tampak acak, kini dirajut secara paksa, saling mengait dan menumpuk membentuk sebuah gambar. Di bawah pendar cahaya lampu neon yang berkedip tak stabil, pola merah yang berantakan itu akhirnya memperlihatkan sebuah visual yang sangat jelas dan menyayat hati. Itu adalah siluet wajah Kang Maman. Matanya terbelalak dan mulutnya terbuka sangat lebar, membeku abadi dalam sebuah jeritan pilu tanpa suara. Kain tersebut seakan merekam rasa sakitnya di detik-detik terakhir nyawanya direnggut. Pagi itu juga, pabrik dilanda kegemparan luar biasa. Menolak tunduk pada rasa takut, Satria nekat menerobos hiruk-pikuk dan melaporkan temuan mengerikan itu kepada pihak berwajib. Suara nyaring sirin polisi membelah pagi Majalaya, menggantikan raungan mesin pabrik. Mandoryanto akhirnya diseret keluar dengan tangan terborgol. Wajah bengisnya kini pucat pasi dan menunduk gemetar di bawah tatapan benci para buruh. Garis polisi berwarna kuning membentang tegas, menyegel mesin nomor 13 beserta segala rahasia kelamnya. Keadilan seolah telah ditegakkan. Namun di sudut hatinya, Satria sadar bahwa cerita ini tidak pernah benar-benar berakhir dengan kemenangan mutlak. Hanya berselang beberapa minggu kemudian, garis polisi itu diam-diam dicabut. Pabrik tekstil tersebut kembali beroperasi penuh di bawah kendali seorang mandor baru. Wajah-wajah pekerja lama perlahan menghilang, digantikan oleh barisan buruh muda yang datang dengan kepolosan, sama sekali tak tahu menahu tentang darah dan air mata yang pernah tumpah di atas lantai yang mereka pijak. Ratusan mesin tenun kembali bergemuruh memekakkan telinga.
kembali menelan segala obrolan dan keluh kesah pekerja. Tragedi yang merenggut nyawa dan martabat Kang Maman dilupakan begitu cepat, seolah tak lebih dari sekadar debu kapas kotor yang tersapu angin malam. Satria menatap nanar lorong pabrik itu, menyadari ketakutan yang sesungguhnya di tempat ini bukanlah hantu atau penampakan gaib, melainkan sebuah realitas sosial yang kejam, bahwa di mata industri, nyawa seorang buruh miskin selalu jauh lebih murah dari harga segulung kain.